Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang hormati Bapak Ketua Pokdarwis Desa Karesdeman beserta seluruh anggota, dan yang hormati seluruh anggota Gapoktan yang pada pagi hari ini juga menyempatkan diri untuk hadir di destinasi wisata Danau Biru. Yang saya hormati para pedagang, seluruh masyarakat Desa Karesdeman yang saya hormati dan banggakan. Jadi alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di destinasi wisata Danau Biru dalam rangka pertama pembersihan, karena hari ini hari Jumat, besok pagi hari Sabtu, dan hari Minggu tentu pengunjung wisata akan sangat ramai. Tentu kebersihan ini harus kita bersama-sama menjaga untuk kenyamanan pengunjung juga, tentu tidak lain tidak bukan itu. Kedua kalinya tidak lupa kita aturkan salawat beri salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nggih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, yang sengaja bukan mengumpulkan karena memang acara ini sudah direncanakan beberapa hari yang lalu, tapi yang sengaja ikut nimbrung di pagi hari ini. Selain untuk ikut bersih-bersih juga, tapi ada beberapa hal yang perlu dia sampaikan kepada kita semua, khususnya pengelola destinasi wisata dan juga para pedagang, di mana kita sama-sama tahu bahwa destinasi wisata Danau Biru untuk pengerjaan fisiknya sudah selesai 100%, sudah tidak ada pengerjaan lagi, walaupun memang kita sama-sama akui dan sadari bahwa ada beberapa pembangunan ataupun item pekerjaan yang masih belum rampung 100%, tapi karena kontraktor juga sudah meninggalkan lokasi, jadi kita anggap ini sudah selesai 100%, walaupun ada hal-hal yang kurang sesuai dengan rencana ataupun RAB yang kita sama-sama tahu. Dalam hal ini, pertama yang perlu yang sampaikan kepada kita semua, yakni mengenai tentu saja kebersihan dari destinasi wisata ini. Karena kenapa Tiang ingin menekankan kita semua untuk menjaga kebersihan destinasi wisata ini, terutama dari sampah plastik. Kita sudah mendapatkan teguran langsung dari Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Fathul Bahri, dan juga dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Jadi ini mungkin dan harus kita jadikan perhatian serius, terutama kepada rekan-rekan pengelola dan para pedagang yang ada di Danau Biru yang bertugas setiap harinya, agar sampah plastik betul-betul diperhatikan, tidak boleh berserakan, tidak boleh berserakan di sepanjang jalan, mulai dari pertigaan camp sampai parkiran, dan juga tentu saja di dalam destinasi wisata Danau Biru ini sendiri tidak boleh sampah-sampah ini berserakan, terutama sampah plastik. Kalau sampah dedaunan tidak masalah, itu lumrah karena wilayah ini wilayah hutan. Tapi kalau sampah plastik, ini yang sangat-sangat menjadi penekanan dari Bapak Bupati dan Pak Kadis untuk kita betul-betul perhatikan. Yang akan memberikan himbauan kepada terutama Bapak Ketua Pokdarwis untuk segera menyebar bak sampah yang sudah diserahkan. Berapa unit jumlahnya yang tidak tahu, silahkan disebar. Terutama yang perlu kita fokuskan ataupun concern untuk penempatan bak sampah tentu di area ini dan juga di plaza kuliner. Tempat begitu banyak sampah plastik ada di area ini dan juga di plaza kuliner. Jadi berapapun jumlah bak sampah, silahkan segera untuk ditaruh di posisinya agar pengunjung juga bisa membuang sampahnya sendiri di bak sampah yang sudah kita siapkan. Jadi
yang tidak ingin dan tidak mau lagi mendengar ada penyampaian dari terutama Dinas Pariwisata terhadap kebersihan destinasi wisata Danau Biru ini. Karena kita wajib dan patut berbangga ya, bahwa pembangunan destinasi wisata Danau Biru ini untuk fasilitas sudah sangat lengkap. Nah, sekarang tinggal kita saja bagaimana menjaga dan mengelola destinasi wisata ini. Itu satu mengenai kebersihan. Ya, Pak Irwan, jadi mohon ini juga untuk teman-teman yang piket setiap harinya agar memperhatikan sampah plastik. Tidak boleh lagi seperti yang di sebelah musola itu, ya, sampah dibiarkan terbengkalai seperti itu, masukkan saja langsung ke bak sampah. Ya, jangan ditumpuk di bawah, tidak enak dilihat. Ya. Selanjutnya mengenai penghijauan saja lebih dulu, ya. Mengenai penghijauan yang perlu kita laksanakan sesegera mungkin setelah serah terima, yang melihat banyak hal-hal yang harus kita benahi, Pak. Yang seharusnya ini dikerjakan oleh kontraktor, tapi sepertinya kita tidak bisa hanya meminta saja ini. Sepertinya kita harus segera action juga untuk melakukan penghijauan di beberapa area, terutama di plaza pengunjung ini. Banyak area-area kosong yang bisa kita manfaatkan untuk kita tanami bunga ataupun tumbuhan-tumbuhan yang lain untuk menambah rindangnya ataupun keasrian dari destinasi wisata Danau Biru ini. Okay. Kalau memang dari Dinas Pariwisata ataupun dinas yang lain nanti siap untuk membantu kita untuk pengadaan bibit ataupun yang lain, baik itu bunga dan bibit pohon ataupun buah-buahan, nanti kita akan fokus concern untuk penghijauan di wilayah Danau Biru ini. Itu kedua, nih. Nanti Tia minta bantuan kepada semua teman-teman Pokdarus juga untuk kita adakan penanaman kalau bibit sudah ada. Dan ketiga, ini yang sangat penting yang perlu Tia sampaikan, yakni mengenai pedagang yang berjualan di destinasi wisata Danau Biru. Kalau pedagang yang diam di sini kan sudah jelas, ya, akan ditempatkan di plaza kuliner yang berada di sebelah utara. Tidak boleh lagi ada yang berdagang di samping musola ini. Khusus untuk pedagang kaki lima yang menggunakan kendaraan motor, seperti dagang pentol, dagang rujak, dan yang lain, kita akan taruh posisinya di satu tempat. Mungkin kita akan taruh di samping musola ini nanti. Tapi nanti kita pikirkan di mana tempat terbaiknya. Tapi yang perlu kita sama sepakati dan kita setujui sekarang ini, tidak boleh lagi ada pedagang luar desa yang masuk ke area wisata Danau Biru. Pedagang kaki lima ataupun pedagang yang menggunakan kendaraan bermotor. Jika pedagang itu berdomisili di luar desa Karangsedeman, maka kita arahkan mereka untuk stay ataupun berjualan di luar. Bisa di tempat parkir, ya. Tapi tidak boleh masuk ke area destinasi wisata Danau Biru di tempat kita ini, tidak boleh. Di sini kita khususkan pedagang yang berdomisili di desa Karangsedeman, masyarakat kita sendiri. Jadi tidak boleh ada masuk pedagang dari luar desa, siapapun dan atas nama siapapun tidak boleh, baik mengatasnamakan tiang ataupun mengatasnamakan siapapun, tidak boleh ada yang masuk untuk berdagang ke dalam. Ya. Wisata Danau Biru ini kita khususkan peruntukan untuk masyarakat desa Karangsedeman. Ya. Untuk orang luar kita juga tidak akan larang, tapi kita akan batasi seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin juga perlu kerjasama kita semua, terutama teman-teman yang piket berjaga di parkiran, ya, agar pedagang yang akan masuk ke destinasi wisata Danau Biru ditanyakan dulu domisilinya. Jika mengaku masyarakat desa Karangsedeman yang kita tidak pernah temui dan kita tidak kenal, minta KTP-nya. Apakah betul orang itu masyarakat desa Karangsedeman atau tidak? Kalau memang di KTP tertera beliau adalah masyarakat desa Karangsedeman, dipersilahkan masuk. Tapi kalau bukan, silahkan tahan di tempat parkir. Dan di tempat parkir juga tidak boleh terlalu banyak. Karena di sana kita peruntukan untuk parkir, ya, bukan untuk berdagang. Kita batasi juga. Nih. Tidak masalah, walaupun banyak protes, tapi kalau protes dari masyarakat luar desa, yang tidak akan pikirkan yang itu. Ya. Kita peruntukan dan khususkan ini untuk masyarakat desa Karangsedeman.
Dan ini juga yang perlu yang sampaikan, sebentar, mengenai tiket, okay? Tiket masuk dan tiket parkir. Ini Tiang minta kepada pengelola destinasi wisata agar tiket parkir dan tiket masuk itu dipisah, jangan digabung, okay? Jangan digabung. Mengenai berapa nominal tiket masuk dan tiket parkir, silahkan diputuskan. Apakah akan dinaikkan dari yang semula? Ini Tiang serahkan ke pengelola setelah melakukan musyawarah dengan, tentu saja dengan BUMDes dan juga dengan Gapoktan dan semua unsur elemen yang masuk di dalam MOU pengelolaan destinasi wisata Danau Biru ini. Okay? Yang minta selalu gunakan tiket, jangan sampai tidak. Karena ke depan untuk penjualan tiket masuk dan karcis parkir, kami akan menaruh papan informasi kepada semua pengunjung, okay? Bahwa masyarakat ataupun pengunjung yang datang berwisata di Desa Karangsideman ke Danau Biru khususnya, begitu masuk harus menerima karcis dan tiket, karcis parkir dan tiket masuk. Tidak boleh ada yang tidak diberikan tiket ataupun karcis. Kenapa Tiang sampaikan seperti ini? Ini untuk transparansi, okay? Bahwa ini mungkin perlu Tiang sampaikan juga kepada kita semua. Hasil dari pengelolaan destinasi wisata Danau Biru ini bukan 100% diserahkan ke pemerintah desa. Tidak. Ada persentase pembagian untuk Gapoktan atau gabungan kelompok tani sejumlah kalau tidak salah 40%. Nggih, Kak Iskandar nggih. 40% untuk Gapoktan, 30% untuk BUMDes atau badan usaha milik desa, 10% untuk dinas provinsi, 10% untuk dinas kabupaten, pemerintah kabupaten dan provinsi sama-sama 10%, dan KHDTK ataupun Ditbang 10%. Sehingga di sini perlu transparansi kita semua. Jangan sampai ada yang mencari keuntungan pribadi di dalam penjualan tiket maupun karcis di sini. Karena ini untuk kepentingan kita semua. Tidak ada satu peser pun uang yang akan masuk ke kantong pribadi kepala desa. Tidak akan ada. Ini akan kami informasikan secara transparan berapapun hasilnya nanti setelah dilakukan pembagian insentif ataupun pembagian retribusi dari hasil 1 tahun pengelolaan destinasi wisata Danau Biru. Yang ulang kembali bahwa di dalam pengelolaan Danau Biru dalam 1 tahun ini 40% itu untuk Gapoktan ataupun gabungan kelompok tani di Desa Karangsideman. 30% untuk badan usaha milik desa, di mana di badan usaha milik desa ini nanti akan dibagi lagi untuk desa sekian persen, untuk pengelola sekian persen, gitu. Dan tentu juga ini untuk perawatan dan pengelolaan juga. Terus 10% untuk pemerintah provinsi, 10% untuk pemerintah kabupaten, dan 10% untuk KHDTK. Karena KHDTK juga memiliki lahan di destinasi wisata Danau Biru ini, jadi kita juga punya kewajiban untuk menyetorkan retribusi. Tapi tenang saja, retribusi yang kita setorkan ini tidak akan dihabiskan 100% untuk pemerintah. Ini justru yang akan menjadi nilai tambah untuk kita. Jika kita menyumbang PAD kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten, tentu akan ada feedback ataupun timbal balik juga yang akan kita dapatkan ke depannya. Jadi yang harapkan transparansi dalam pengelolaan ataupun penjualan karcis dan tiket nih, dan hasilnya mari kita nikmati bersama-sama secara bersih dan secara jujur seperti itu. Ini mungkin yang perlu segera kita sama-sama rembukkan, Pak Irwan dan semua, terutama Gapoktan juga dan juga dari dinas-dinas terkait. Terus selanjutnya, jika dirasa Pak Irwan bak sampah di sini masih kurang dan perlu kita tambah, kita harus tambah. Entah itu menggunakan, kita buat dengan bambu ataupun apa, yang penting tidak ada lagi sampah yang berserakan. Yang tidak mau lagi melihat ada sampah-sampah yang seperti itu Pak, yang dibuang sembarangan di samping musola niki. Besok Sabtu ataupun Minggu insya Allah yang akan berkunjung, walaupun di sana banyak wisatawan yang datang,
mari himbau untuk selalu membuang sampah di tempatnya. Silahkan siapkan bak sampah kalau memang sudah terima, keluarkan semua di lokasi niki, ya, agar kita langsung sebar di tempat-tempat yang tadi sudah kita sepakati. Dan itu saja mungkin Pak dari Tian. Untuk selanjutnya, apapun kekurangan dari pembangunan destinasi wisata Danau Biru ini, mari sesuai dengan nama yang tersemat di Pelunggu Sami, terutama teman-teman Pokdarwis. Pokdarwis ini adalah kelompok sadar wisata. Apapun kiranya yang kurang dari pembangunan destinasi wisata Danau Biru ini, setelah serah terima dan pemeriksaan dari BPK, mari kita sama-sama menjaga dan merawat destinasi wisata Danau Biru ini. Hal-hal yang kurang mari kita lengkapi, baik dananya melalui dana desa ataupun dana-dana yang lain, mungkin tidak perekengan tidak apapun nanti, tapi kita tunggu serah terima dan pemeriksaan dari BPK dulu. Setelah itu selesai, tidak ada permasalahan, ada hal-hal yang kurang, mari kita tambahkan Pak. Seperti contoh musola ini perlu pengeras suara, entah itu wireless ataupun toa, nanti kita pikirkan, tapi kita tunggu serah terima dulu dan juga pemeriksaan dari BPK, agar nanti pekerjaan kita tidak diakui oleh kontraktor, seperti itu. Baik, mungkin sebelum yang akhiri, ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas ataupun kita tambahkan yang minta masukan dari Pelunggu Sami nih, sila. Pedagang masalah tamu untuk makanan luas. Untuk pengunjung, memang ini yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Banyak memang yang membawa makanan dari luar, terutama masyarakat kita sendiri, tapi jelas kalau masyarakat Desa Karangsedeman, pertama kita tidak kenakan biaya masuk, dan juga agak tidak enak rasanya kalau kita larang mereka bawa makanan dari rumah, Cuman untuk pengunjung yang dari luar, sepertinya yang perlu kita laksanakan adalah sosialisasi, di mana di sana harus sering kita mensosialisasikan bahwa dilarang membawa makanan dari luar, seperti itu. Bertahap caranya seperti ini, tidak bisa kita langsung dar-der hari itu juga kita larang, seperti itu. Kalau memang sudah kadung membawa, silahkan diberikan, tapi berikan informasi bahwa besok tidak boleh lagi. Dan kita harus membuat papan informasi juga di depan agar jelas, baik mengenai pengelolaan ataupun penjualan kercis parkir dan biaya masuk, juga termasuk makanan yang dibawa dari luar ini kita tidak perbolehkan. Harus ada informasi Pak, tidak boleh tiba-tiba di dalam kita larang sementara informasi mereka tidak pernah terima, seperti itu. Jadi pelan-pelan ini bertahap akan kita sosialisasikan. Yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah parkir, kalau bisa untuk masyarakat lokal itu dikenakan untuk biaya parkir saja kalau masuk, karena bersihan itu kan sapu dan jelas situasi itu tidak beda pada patut parkir itu naik motor jaga balik kan. Nah, mungkin bisa hanya 2.000 atau 1.000 ada nanti di bawah harga, yang penting ininya kan tetap jadi pendapatan desa juga. Memang baik, memang ini sudah Tian sampaikan ke Pak Irwan kalau tidak salah, Pak. Sudah apa tidak Tian sampaikan untuk masyarakat Karangsedeman? Kita akan panggil untuk masyarakat Karangsedeman ke depannya, kalau ini sudah launching, kita akan kenakan biaya parkir seikhlasnya. Apakah kita patok 1.000 atau 2.000, nanti kita akan berikan. Ini kan biaya untuk menjaga kendaraan mereka, seperti itu. Penitipan, karena kita juga bertanggung jawab terhadap kendaraan niki. Parkir niki kita bukan hanya menerima uang dari pengunjung, tapi kita juga bertanggung jawab terhadap apapun kehilangan yang akan terjadi, sehingga di sana juga perlu biaya ataupun feedback dari untuk kita yang menjaga kendaraan-kendaraan niki, termasuk juga masyarakat Desa Karangsedeman. Nanti kita akan kenakan biaya, tapi mereka khusus mungkin lebih rendah, mungkin 1.000, agar tidak terlalu memberatkan dan tidak menjadi protes. Tapi untuk biaya masuk tetap kita akan gratiskan, seperti itu. Cukup hanya untuk biaya parkir saja. Tunas pendapat amat dia mungkin niki, amat sekedar ya lakukan parkir dia berat lalu jaga motor masalah niki sampai jangan
Nggih, karena seperti ini Ki. Kemarin sempat viral di wilayah selatan, biaya parkir di sana 10.000 dan tertera tulisan kalau terjadi kehilangan itu bukan tanggung jawab petugas. Tapi kalau di sini kita yang bertanggung jawab, nggih. Kita yang bertanggung jawab. Yang namanya berani mengambil retribusi berarti berani bertanggung jawab. Nggih. Jadi apapun untuk masyarakat Desa Karangsedeman besok juga akan kita kenakan, tapi tidak seberapa. Nggih. 1.000 2.000 mungkin tidak terlalu berat lah niki nggih. Ya 2.000 lalu memberat ya bet. Niki ini juga akan kembali ke masyarakat juga niki nggih, bukan untuk pribadi pengelola ataupun beberapa orang di desa niki saja. Seperti itu. Nggih, yang lain. Pak Fendi. Pak Kades dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tadi disampaikan sama Pak Kades masalah sampah. Untuk tong sampah ini sudah ada di Citra Mata. Mungkin besok pagi akan kita keluarkan untuk teman-teman siapa yang bisa diambil. Besok kuncinya juga kita serahkan juga nanti untuk teman-teman yang sini kalau beristirahat di sana juga bisa nggak apa-apa. Nah, itu satu lokal ya, itu untuk Darwis. Nah, kedua Pak Kades, kita di sini melihat di sini area untuk kita pembuangan sampah terakhir di Danau Biru. Nah, teman-teman pasti bingung buang sampah di mana. Itu saya melihat di utara itu buang di sana, saya melihat di sana. Nah, banyak ini Pak Kades, coba kita di satu titik di mana, ayo kita rebukan bareng-bareng buang sampah di sana. Ini yang agak tertutup, yang jauh dari pemukiman atau apa dari ayam atau dari anjing itu gimana gitu Pak Kades. Dan kita ini sampai saya tercecer. Ketiga nih Pak Kades, memang ini programnya dana gerak banyak sekali PR kita di desa Pak Kades. Yang saya sampaikan tadi ini adalah jangan sampai pembangunan Danau Biru ini jadi kota desa gitu. Karena apa kita tembel ini seperti ini. Nah, kalau bisa kita Pak Kades kita rembukan ke dinas terkait, kita rembukan coba minta servis Pak Kades, terutama yang area yang bawah Pak Kades, cendera betul banyak yang belum jelas Pak Kades secara full. Terus yang program mitigasi bencana seperti itu Pak Kades, yang kayak gini itu masih banyak yang masih ini goyang. Nah belum lampu, belum yang tadi masih apa sih bolong itu pagar loh goyang seperti goyang sekali Pak Kades pagar di parkiran ini. Masih banyak PR-nya nih Pak Kades, coba kita rumuskan ke dinas biar dibantu untuk servisnya. Jangan terlalu banyak anggaran desa tetap ke sini Pak Kades untuk nih Pak Kades. Nah, coba Pak Kades itu aja sih Pak Kades yang seterusnya. Sama satu lagi Pak Kades, biar toilet satu biar ada airnya segera Pak Kades. Soalnya banyak wisatawan pas sampai Danau Biru dia pingin pipis Pak Kades, pingin kencing, larinya ke sini. Kalau kita masih sudah seperti ini bisa kita tahan. Kalau ibu-ibu mungkin udah sampai tengah-tengah kita langsung bangun pipis di celana Pak Kades. Poinnya ini aja Mas Pak Kades. Terima kasih. Yeah. Karena ini kan kita belum serah terima, khusus untuk toilet yang di luar dulu, ini mesinnya juga kan sudah hilang ya, sempat hilang tapi sudah diganti atau belum? Belum diganti. Okay. Nanti juga itu akan kita minta. Tidak semua ini akan kita bebankan ke desa, tidak. Dia juga tidak mau kalau memang ini masih bisa ditanggulangi oleh kontraktor ataupun dinas pariwisata seperti itu. Tapi tentu saja dalam hal berkomunikasi juga dengan kepala dinas ataupun kabit yang terkait nih, kita perlu mengedepankan cara yang baik seperti itu agar komunikasi kita enak. Kalau memang ada hal-hal yang kurang di sini kita komunikasikan secara baik. Kalau memang bisa ditanggulangi dan diperbaiki di servis, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, besok ada kesempatan kita ketika BPK akan datang langsung monep ke lokasi seperti itu. Langsung kita akan berikan informasi ke BPK bahwa ini yang kurang, ini yang kurang. Jadi nanti BPK langsung akan memerintahkan seperti itu. Ya. Jadi kita tidak akan patah arah di sini. Tapi kalau nanti dari BPK sudah clear semua, tidak ada masalah, nah seketika itu juga kita sebagai penerima manfaat mau tidak mau dan harus memiliki kewajiban untuk memperbaiki apa-apa saja yang kurang seperti itu. Tapi itu langkah terakhir kita. Kita tunggu dulu dari Dinas Pariwisata dan juga dari BPK bagaimana respon mereka setelah survei besok ke lapangan dengan sekian laporan kita. Dan juga sudah sering melapor, cuman kita masih tunggu dulu nih bagaimana langkah konkret dari Dinas Pariwisata nih untuk depannya. Dan mengenai yang tadi disampaikan untuk bak sampah, silahkan segera kalau bisa hari ini ataupun besok pagi agar disebarkan
agar sampah-sampah ini tidak terlalu menumpuk. Mengenai kita mau buang kemana, nah ini yang Tiang sedang coba berkomunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tiang ingin mengambil ataupun mengadopsi cara Puskesmas Mantan dalam pengelolaan sampah. Kita bayar, ada tempat pembuangan sampah di, kalau tidak salah, Praya atau enggak Mataram. Di sana kita cuma bayar untuk satu truk itu 200.000 kalau nggak salah. Kenapa tidak? Kalau memang sampah itu kita tidak bisa kelola. Tapi kalau memang sampah ini kita bisa kelola, kenapa kita tidak kita pilah-pilah dulu? Siapa tahu mempunyai daya ekonomis yang tinggi, dan bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan di sini kita ada maggot itu kita hidupkan kembali, itu tepat kita berikan tugas kepada pengelola maggot untuk mengambil sampah-sampah organik. Nah, untuk sampah anorganik, kalau memang di sini ada bank sampah, kita berikan ke pengelola bank sampah seperti itu. Makanya besok kita akan genjot ini pegiat-pegiat lingkungan seperti bank sampah dan budidaya maggot ini untuk lebih aktif lagi dan mulai aktif untuk beraktivitas agar sampah ini tidak perlu kita buang ke luar, bisa dimanfaatkan di dalam desa sendiri seperti itu. Yang menarik yang nyaris itu yang bisa diambil oleh Bang Sampah ini menarik. Gimana kita cara eksekusinya di menarik? Makanya nanti yang akan komunikasi dengan Dinas LH kalau memang kita diberikan izin untuk membuang sampah, kira-kira biayanya berapa per sekali angkut seperti itu. Kalau memang iya, nanti kita sewa dam untuk membuang sampah keluar. Jangan kita buang di wilayah hutan ataupun yang lain, itu jangan. Karena itu bukan menyelesaikan masalah, kita hanya menumpuk masalah saja. Tinggal kita tunggu tumpukan masalah itu roboh dan kita akan menikmati masalah itu. Nanti jangan sampai hal-hal yang demikian terjadi. Kalau bisa kita buang di luar desa nih. Di Bajumulek ada, di Bajumulek ada tempat pembuangan sampah, di Praya juga ada. Nanti kita lihat, tapi kita akan komunikasi dulu dengan Dinas LHB Kabupaten maupun Provinsi. Seperti itu. Tidak, lain mungkin ada atau kita cukup? Ada kepeng. Kalau kan sering lah ada laporan sering anjing sering masuk ke misalnya gimana caranya biar kita ini jaga. Untuk hewan tidak terkecuali hanya anjing saja, ayam dan yang lain. Untuk musola ini mungkin nanti kita akan buatkan pembatas nih menggunakan kayu. Nanti kita akan buat pintu yang tidak permanen yang bisa dipindah-pindah nih. Itu nanti akan kita buatkan nanti. Niki kan arah babang tukang niki pemartin niki piat Kak. Ukur untuk kanan kiri niki pintunya berapa ukurannya agar model angkat niki biayanya berapa, sampaikan niki nanti kita akan siapkan niki. Cocok, memang cocok yang nyadu kan dah. Bila ada yang lain atau kita cukupkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja nih Pak yang ucapkan terima kasih atas waktu kepada teman-teman semua yang sudah hampir 2 jam dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, kalau setiap minggu atau minimal 2 minggu sekali kita seperti ini, Danau Biru ini akan bebas dari sampah plastik. Dan sekali lagi juga seperti yang disampaikan oleh Pak Kaden itu terkait pedagang ini, mohon juga sampahnya ada tetap terus menjaga. Kalau misalnya tak pedagang, kalau itu lain dimaklumi sekitaran tetap kondusif. Mengenai tiket Kak Kades, untuk tiket masuk itu pisah-pisah. Tiket masuk ini kan seperti yang dia sampaikan kemarin 5.000, tiket motor 2.000, terus tiket roda 4 atau mobil 5.000. Ada tiket masing-masing bukan dijadikan satu. Itu tambahan dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Irwan, itu tambahan bukan pertanyaan, jadi tidak perlu dijawab dan itu harus perlu sama-sama kita ingat. Dan yang balik bertanya nih Pak Irwan, mau kiri-kiri pirat ya lonceng nih. Kita tunggu jadwal Pak Bupati. Kita siap aja kapan pun itu. Oh baik. Semua bisa.
saja. Tende itu suruh beli sampil. Lele. Bebek nggih? Cukup deh. Anggih. Bebek. Baik, jadi intinya seperti ini Pak. Kalau memang dia mau buat kesepakatan dengan pelungguh nih, kira-kira untuk kegiatan seperti ini berapa minggu sekali kita akan turun ke sini? Apakah setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali? Agar Tiang juga perintahkan Kadus dan juga semua perangkat desa untuk turun juga ke sini untuk membantu. Seperti itu. 2 minggu lah. 2 minggu sekali, nggih. Kita adakan acara senam bareng di sini, Pak. Minggu sekali. Pak Irwan, selain kita bersih-bersih, bisa di sini kita adakan acara senam bareng. Di mana? Ya, setuju Pak Kades. Nggih. Minggu sekali Pak Kades. Kita bersih-bersih, setelah bersih-bersih kita senam. Mas, Nggih. Nanti semua belian diri. ini kami senang sama dia itu kan tadi. Semua perangkat desa dan Kadus nanti yang akan undang seminggu sekali, mungkin hari Jumat saja, nggih. Hari Jumat 2 minggu sekali nanti kita akan adakan acara bersih-bersih dan senam di Danau Biru. Kalau Jumat kan berarti 2 minggu sekali. Jumat pertama kita yasinan di kantor khusus perangkat desa dan Kadus. Untuk Jumat kedua kita senam di Danau Biru. Jumat ketiga yasinan lagi, Jumat keempat senam di sini lagi sambil bersih-bersih. Sepakat nggih? Sepakat Pak Darwis? Hukum telang nyala. Oke. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang perlu kita bahas, terima kasih banyak. Sekali lagi, tetap destinasi wisata Danau Biru ini untuk masyarakat desa Karangsedeman itu sendiri, bukan untuk kepala desa, bukan untuk BPD, bukan untuk Kadus, bukan juga untuk pribadi orang. Jadi mari kita manfaatkan Danau Biru ini untuk kepentingan ataupun perbaikan perekonomian masyarakat desa Karangsedeman. Kembali, tidak boleh ada pedagang dari luar desa Karangsedeman yang masuk ke dalam untuk berjualan, untuk mengurangi persaingan dan menambah penghasilan masyarakat kita sendiri. Jadi silahkan saja siapapun masyarakat desa Karangsedeman yang ingin berjualan menggunakan kendaraan, nanti kita akan taruh posisi yang bagus agar tidak menyebar adendik macam tahu Pak Irwan, nanti kita putuskan di mana tempatnya agar tidak mengganggu pengunjung juga, agar berderet rapi juga, dikit tidak sembarangan. Jadi nanti kita akan bahas kembali kira-kira posisinya di mana. Dan setelah nanti serah terima, yang ingin semua pedagang yang berjualan tetap di Danau Biru ini untuk segera kita pindahkan. Nanti gazebo-gazebo ataupun beruga yang sudah ada ini nanti juga kita akan pindahkan. Mungkin tepatnya di luar ataukah di mana nanti kita akan pindahkan semua. Baik, mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasama semua pihak, baik Pok Darwis, Gapoktan, dan masyarakat desa Karangsedeman yang sudah membantu kami untuk acara bersih-bersih pada hari ini. Semoga waktu yang tersisih, tenaga yang terkuras, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan apapun cita-cita kita semoga tergapai. Dan selamat Jumatan dan salam sehat dan salam sejahtera. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.